Yeay! Halo semuanya, balik lagi bareng gue di channel gue, Rizky Tama. Nah, seperti judulnya, setelah sekian lama akhirnya gue putuskan dan beranikan untuk bikin video ini. Karena apa? Ini berdasarkan 100% pengalaman gue. Gue tahu di luaran sana pasti kalian bertanya-tanya, lo cowok kok sampai niat bikin video acne journey gitu, kayak apa namanya, peduli banget sama skincare atau apa. Cuman di sini benar-benar maksud gue untuk bikin video ini, gue rasa sangat bermanfaat. Dan intinya gue pengen sharing ke kalian gimana perjalanan gue berjerawat dari yang jerawatan biasa aja, sedang, parah, sampai parah banget. Ya mungkin buat temen-temen deket gue juga, bahkan saudara-saudara gue, itu mungkin bahkan kalian kaget ngeliat gue bikin video ini. Wah, emangnya lo pernah jerawatan parah banget emang sampai bikin kayak gini? Jawabannya ya beneran. Ini benar-benar 100% pengalaman gue berjerawat. Nah, daripada lama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelumnya gue mau kasih tahu kalian tipe kulit gue kayak gimana. Nah, kalau ngelihat dari genetik, dari keluarga, bahkan keluarga besar gue itu bener-bener, alhamdulillah gue bersyukur banget di keluarga besar gue, nenek, kakek, om, tante, sepupu, adik gue, semuanya kita nggak ada yang jerawatan parah banget. Nah, nyokap bokap gue pun kita nggak ada turunan berjerawat. Tipe kulit gue pribadi itu adalah, gue rasa sih kombinasi. Gue bener-bener kering, kadang berminyak, cuman sering-seringnya berminyak di area ini nih. Nah, setelah gue hitung-hitung ada 5 fase gue berjerawat selama gue hidup, anjay. Jadi yang pertama itu di tahun 2015, dimana pada saat itu gue masih kuliah awal-awal semester. Sampai suatu ketika gue diajakin bokap gue buat fitness. Sebenarnya di masalahnya bukan fitnessnya, bukan gara-gara gue keringetan terus gue capek terus kotor jadi gue jerawatan, bukan. Nah, singkat cerita, bokap gue yang kenal sama pemilik tempat gymnya itu nawarin buat gue konsumsi suplemen susu, suplemen gym. Awalnya gue nggak tahu bahwasanya suplemen yang tinggi protein itu bisa menyebabkan kasus ke beberapa orang berjerawat. Sampai akhirnya gue ketemu temen di tempat gym, dia jerawatan. Tiba-tiba dia cerita, ya gue jerawatan gara-gara dia selama fitness dia minum suplemen juga. Gue langsung lah bener-bener, anjay, ini bener nih, penyebab jerawatan gue yang selama ini misterius akhirnya terpecahkan. Tanpa pikir panjang gue langsung berhenti minum susu itu. Nah, lanjut di fase kedua, itu di tahun 2016. Setelah gue berhenti minum susu itu, jerawat gue tiba-tiba mereda lagi. Jadi pada saat itu gue 2016 tengah ke akhir mencoba peruntungan, fokus di Jakarta. Gue stay Jakarta, ikut salah satu talent search gitu. Nah, tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba ada setan dari mana, ada bisikan dari mana, tiba-tiba gue minder gitu kan. Kok teman-teman gue mukanya pada bagus-bagus, cowok cewek pun kayak mulus-mulus. Nah, dari situ gue penasaran aja, sok cantik aja gue, tiba-tiba nyari skin clinic, skincare yang bisa ngilangin jerawat gue yang pada saat itu setelah berhenti minum susu itu. Nah, akhirnya gue memutuskan nanya-nanya juga ke teman-teman kuliah gue pada saat itu. Ada yang bilang klinik inisialnya L itu cuma lumayan murah dan bagus juga katanya. Nah, awalnya gue nggak mau sih, cuman apa ya, tiba-tiba nggak tahu deh, pokoknya gue gampang kemakan omongan orang gitu, jadi gampang terayu. Akhirnya gue datanglah ke klinik itu, konsultasi pada saat itu, dan kebetulan kliniknya tuh deket rumah gue di Jalan Surya Sumantri. Oke, datang ke sana, gue konsultasi kayak biasa, kasihlah krim-krim biasa, facial wash. Oke, lanjut gue pakai, tapi cuman 2 minggu kemudian muka gue langsung tiba-tiba bersih, putih. Nggak putih sih, lebih bersih lah. Intinya jerawat-jerawat gue itu yang gue rasa kemarin banyak di sini, bagian-bagian di sini nih jerawatannya, tiba-tiba hilang aja gitu. Tapi yang gue rasain itu sebenarnya bukan hilang, tapi dia kayak dicegah muncul. Yang gue rasain tuh masih ada jendolan-jendolannya. Ngerti gak sih? Jadi kayak dia tuh mendem, bukan dikeluarin. Nah, sampai disingkat cerita itu gue cuman pakai krim si Clinique L itu sekitar sebulanan doang. Karena pada saat itu gue bolak-balik di Jakarta juga, jadi nggak sempet lagi ke si klinik gitu, jadi mager aja gitu bolak-balik. Akhirnya gue memutuskan untuk berhenti. Dan begonya, lu tahu kan kalau misalnya krim dokter itu kalau berhenti mendadak ada imbasnya. Itu berlaku di gue, tiba-tiba langsung lah beruntusan gara-gara berhenti krim itu. Nah, lanjut masuk ke fase ketiga itu di tahun 2017. Setelah yang tadi gue bilang gue berhenti di klinik L, akhirnya gue belum nyerah tuh, masih nyari-nyari lagi klinik-klinik yang
bagus. Sampai akhirnya pacarnya teman gue itu tuh klinik ini bagus tuh, klinik ini bagus, murah juga, dan emang udah banyak review dari orang-orang dan terpercaya juga. Itu kliniknya udah besar banget, inisialnya N, mungkin kalian juga udah tahu. Singkat cerita, gue datanglah ke klinik N itu waktu itu di Jakarta, di cabang di Taman Anggrek. Setelah konsultasi seperti biasa, gue dikasih lah bermacam-macam krim. Cuman gue nggak suka sama si dokternya. Jujur, gue nggak suka sama si dokter yang di klinik N ini. Si dokternya itu menurut gue dia terlalu jualan. Maksudnya ya gue tahu gue lagi jerawatan, cuman kok dia apa ya, semuanya gitu diresepin kayak lu harus pakai krim ini, lu harus pakai sampai krim krim leher, krim mata. Coy, gue tuh di sini mau berobat, bukan mau perawatan yang kayak emak-emak. Kurang lebih tuh gue pertama datang ke klinik N itu sama facial juga. Akhirnya gue facial juga, treatment facial juga, karena katanya ini harus di facial dulu untuk ngeluarin jerawatnya. Gue habis sekitar 700 apa 800 ribu sekali datang doang. Nah di situ juga pertama kali gue facial. Anjir, sakit banget. Lu tahu dicubit tapi kecil-kecil gitu. Nah semua jerawatnya dikeluarin. Dia tuh pakai alat, cuman gue ngerasanya tuh kayak dicubit aja gitu. Alatnya mungkin kecil ya, nggak tahu ya, kayak jarum gitu, cuman ujung-ujungnya dipencetin gitu loh semuanya di kulit muka gue. Dan gue rasa itu nggak seharusnya sebenarnya. Kalau kita lagi jerawatan malah dikeluarin gitu, malah makin memperburuk keadaan. Anjay, benar-benar makin udah jerawatnya merah, makin merah, terus keluar keluar bijinya, keluar si putih-putih yang jerawat itu, dan bekasnya tuh malah jadi hitam juga. Gue balik lah. Nah setelah gue balik, gue ngaca, anjay muka gue hancur sehancur-hancurnya, merah semua, bengkak, itu bekas-bekas facial ya. Akhirnya gue tetap aja pakai si krim dari klinik N itu yang di Taman Anggrek itu. Gue pakai seminggu 2 minggu, gila 2 minggu doang kasusnya sama nih kayak si klinik yang sebelumnya, klinik L. Gue 2 minggu doang itu langsung bersih. Tiba-tiba muka gue mulus semulus-mulusnya. Cuman yang gue rasain, muka gue jadi lebih sensitif, muka gue jadi gampang merah. Lu tahu kalau kena matahari kayak kepiting rebus, nah kayak gitu. Tanpa pikir panjang gue pun berhenti dari klinik N ini. Nah lanjut lagi, masih di tahun 2017, cuman udah mulai ke pertengahan dan gue masih belum selesai perjuangan gue untuk melawan jerawat gue ini. Nah singkat cerita, gue dikasih tahu sama teman gue di Jakarta. Dia bilang ada satu dokter yang bagus, ya gue sebut aja ya dokternya karena dia udah legendaris banget di kalangan semua acne fighter. Orang-orang berjerawat pasti tahu, pernah dengar juga dokter ini, namanya Dokter Kun. Nah Dokter Kun ini dia ada di Jakarta Selatan. Nah gue masih ada nih kartu pasiennya. Ini ada nomor pasiennya, rahasia ya tuh. Gue datang pada saat itu tanggal 9 Mei 2017. Oh ya, for your information guys, jadi si Dokter Kun ini untuk konsultasinya itu susah banget. Reservasinya by telepon, dan itu nggak kayak dokter biasa, klinik biasa lo datang langsung konsultasi. Untuk ketemu si Dokter Kun ini dia harus reservasi by telepon, dan itu teleponnya lo tahu bukan satu kali doang langsung diangkat, tapi beratus-ratus kali. Sebenarnya tuh panjang lebar banget sih kalau mau ceritain si Dokter Kun ini. Nah jadi nanti mungkin gue bakal bikin video khusus untuk review Dokter Kun. Nah oke lah, lanjut. Gue akhirnya sabar-sabarin, gue minum obat jerawatnya si Dokter Kun itu sebulan 2 bulan. Nah gue pengen ngasih tahu kalian nih, jadi si obat jerawatnya ini ada beberapa orang kasusnya itu bakal purging dulu. Apa itu purging? Jadi purging itu masaknya lo ngeluarin semua jerawat di muka lo yang ada, yang sisa-sisa jerawat tuh bakal dikeluarin dulu gitu. Baru setelah itu dia bakal bersih dengan sendirinya. Nah di gue kayak gitu, purging. Jadi di bulan pertama itu belum terlalu parah tuh, belum terlalu keluar jerawatnya. Di bulan kedua, bulan ketiga, nah itu gila parah banget, jerawat separah-parahnya. Nih ntar ya gue liatin nih fotonya. Nah ini nih proses purgingnya ini waktu masuk bulan pertama tuh, lihat di pipi banyak banget meradang semuanya merah-merah. Juga masih di bulan pertama nih. Ini gue yang foto siang-siang kelihatan banget kan merahnya tuh. Nah ini masuk bulan kedua waktu itu Juni tuh makin menjadi merah-merahnya, ada yang nanahan juga. Ini juga nih tuh siang-siang tuh ada yang kuning-kuning tuh nanah. Nah di bulan 3 masuk ke bulan 4 akhirnya tuh udah mendingan. Di bulan keempat tuh tiba-tiba dia kayak mereda gitu, semua jerawat gue yang tadinya benar-benar di bulan 2 sampai bulan 3 benar-benar keluar semuanya merah-merah, semuanya ada matanya semuanya. Itu tiba-tiba di bulan keempat dia berhenti sendiri, kayak mereda sendiri gitu. Masuk bulan kelima gue kepedean, ini jerawat gue udah kayak mereda, kenapa nggak gue berhenti aja gitu. Begonya gue berhenti tanpa konsul dulu ke si Dokter Kunnya. Jadi intinya 4 bulan gue minum si
obat Dr. Kun itu. Nah, masuk di fase yang keempat itu di 2018. Setelah gue berhenti Dr. Kun itu 2017 akhir kan, dari Mei sampai akhir 2017 sampai ke 2018 awal. Nah, dari 2018 awal itu gue udah berhenti tapi akhirnya breakout lagi, cuman gak separah yang sebelum-sebelumnya. Gue capek gitu, jujur gue capek harus bolak-balik beli obat ke Dr. Kun yang ada di Jakarta itu. Dan gue inisiatif buat gue diamin aja ini si jerawatnya yang mungkin bakal menetral sendiri mungkin ya. Ini gue rasa masih efek dampak dari si obat jerawat itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Lo tahu? Muka gue, kulit gue bener-bener berubah drastis 190 derajat. Dari yang awalnya gue normal, cenderung berminyak kombinasi, tiba-tiba muka gue bener-bener berminyak, seminyak-minyaknya, kayak kilang minyak. Gue inisiatif lah, gue baca-baca di Google efek samping dari setelah berhenti obat minum Dr. Kun itu. Dan ternyata benar, yang gue alamin itu benar. Di beberapa orang, bahkan di semua orang setelah berhenti Dr. Kun ini ada itu, dia kan si obat jerawatnya itu dia mematikan kelenjar minyak, memberhentikan kelenjar minyak, memberhentikan fungsi kelenjar minyak, jadi nggak memproduksi minyak. Nah, which is setelah kita berhenti minum obat jerawatnya itu, kelenjar minyak kita yang ada di kulit kita itu dia aktif lagi dan makin aktif dari sebelumnya. Di situ gue juga kayak ngerasa, wah ini tuh kayak bikin masalah baru lagi gitu. Setelah jerawat gue udah agak mendingan, ini malah ditambah muka gue yang makin berminyak gak karu-karuan gitu. Jadi gue sadar sih itu akibat dari gue sok-sokan berhentiin minum obat jerawatnya itu tanpa resep dokter. Dan lanjut, setelah muka gue berminyak itu akhirnya lama-kelamaan masuk ke 2019, muka berminyak gue agak mendingan karena gue diam-diamin, gue sabar-sabarin. Cuman yang masalah barunya itu adalah bekas jerawatnya itu benar-benar banyak banget. Nah, lanjut di 2019 ini fase kelima, gue jerawatan parah banget juga. Akhirnya gue nanya-nanya lagi, gue ngepo-ngepoin lagi aja, Google lagi, apa sih klinik apa sih yang sebenarnya itu yang bagus setelah Dr. Kun. Dr. Kun menurut gue itu bagus banget, cuman gara-gara gue bego, gue tolol, tiba-tiba berhentiin obat jerawatnya itu. Yang mungkin kalau pada saat itu gue lanjut si obatnya minimal yang dianjurin dokter itu minimal 6 bulan atau setahun bahkan, pada saat itu gue mikir gue udah sembuh mungkin ya 2019 itu. Nah, begonya tuh gue cuman nasi udah jadi bubur, gue juga mau gimana lagi kan. Nemu lah klinik yang ada di Bandung, itu inisialnya A, dan itu lagi booming banget pada saat itu juga di Instagram, katanya reviewnya bagus-bagus. Oke, gue datanglah ke si klinik A ini, gue konsultasi kayak biasa. Yang gue suka itu dokternya itu ramah-ramah banget, jujur si klinik A ini, dan nggak terlalu jualan juga kayak klinik N yang tadi gue bilang di awal. Dia waktu itu gue cuma dikasih 3 produk, krim malam, krim jerawat, sama pencuci mukanya doang. Nah, sempet juga tuh di 2019, karena kan gue bilang tadi bekas jerawatnya gue tuh yang benar-benar banyak banget. Akhirnya gue memutuskan untuk mencoba treatment lasernya yang ada di klinika itu. Karena iya benar-benar beda banget harganya, jauh banget. Klinik-klinik lain tuh udah sampai ke jutaan, 2 juta, 3 juta. Di situ cuman 400 sekian, 450-an ribu gitu. Makanya gue tertarik untuk cobain treatment lasernya di sana. Dan lumayan tuh, 3 kali gue laser, hilang si bekas-bekas jerawatnya. Emang sih nggak sekali langsung hilang, cuman memang ada downtime-nya juga. Nah, di 2019 sampai saat ini, sampai 2020 nih sekarang, alhamdulillah gue akhirnya nemuin skincare yang cocok. Nah, skincare yang cocoknya itu apa? Bukan dari dokter, bukan dari apa, dan ternyata itu murah banget. Sekarang muka gue udah normal kembali. Ya intinya muka gue udah lebih membaik secara alami. Lu paham kan? Maksudnya gue nggak sembuh karena skincare, tapi menyembuhkan diri dengan sendirinya gitu. Ngerti nggak sih lu? Gue pakai skincare yang murah, ternyata cocok. Nah, apa skincare-nya nanti gue bakal bikin videonya lagi, bahas tentang skincare yang gue pakai yang cocok sampai saat ini, sampai jerawat gue sekarang tuh alhamdulillah udah hilang. Ini tinggal bekas-bekasnya doang. Sini pernah ada jerawat juga kemarin. Sini juga, sini tuh. Kayak gitu. Nah, oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Ini bener-bener pure 100% pengalaman gue berjerawat dan gimana caranya gue untuk menyembuhkan, walaupun tidak menyembuhkan secara instan juga. Jadi gue ambil kesimpulan bahwasannya jerawat itu sebenarnya cuekin aja. Jerawat itu manusiawi. Obat yang paling mujarab itu ya lo sabar. Obatnya adalah waktu. Ngerti gak lo? Suatu saat lo pasti benar-benar sembuh jerawat itu. Masih banyak sebenarnya yang gue mau share tentang jerawat ini gitu. Ada klinik ini, klinik itu. Seperti yang gue bilang tadi, gue bakal bikin video khusus buat review si Dr. Kun.
pokoknya semuanya cerita Dokter Kun yang gue alamin, dari mulai telepon, reservasi, teleponnya harus berapa kali, nomor teleponnya, alamatnya, gue bakal bikin next videonya. Nah kalau memungkinkan juga gue bakal bikin video review laser yang dari di klinik A yang tadi di Bandung gue bilang. Nah itu gue ada videonya. Oke, thank you banget buat kalian udah nonton gue dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya intinya. Sampai ketemu lagi di next videonya.